walaupun tadi disebutkan PSM Makassar terakhir mengalami kekalahan ya dari Arema FC, tapi tentunya kita tidak bisa, Persib Bandung tidak boleh lengah begitu saja ya melihat bagaimana, karena seperti tim lain bertandang ke GBLA ada angker-angkernya tersendiri. Siapa tahu saat Persib Bandung ke sana juga ada angker-angkernya tersendiri, kita nggak tahu hal-hal lain di luar pertandingan. Nah, tapi secara teknis, secara taktik itu apa sih yang perlu diwaspadai dari tim PSM Makassar saat ini? Saya melihat bahwa terakhir ketika menang melawan Bayangkara FC, mereka mempunyai set piece yang bagus, gol dari set piece, terus kemudian satu lagi dari serangan balik golnya. Sebenarnya hal yang sama, Persib juga melakukan hal seperti itu. Ketika melawan Persija Jakarta, gol kedua juga melalui serangan balik, dan itu menjadi gol dari Tom Hai, kemudian Adam Alis. Dan secara umum, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kekuatan PSM itu bagus, pemain-pemain mereka bagus, tapi nggak tahu secara taktikal mereka akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Mereka inkonsistensi, mereka susah menang, bahkan dalam 5 pertandingan terakhir itu mereka kalah 3 kali dan menang 2 kali. Ini membuktikan bahwa secara kekuatan bagus, tapi secara permainan tim mereka punya pemain-pemain muda, pemain-pemain bagus, asing juga bagus, tapi secara tim mereka belum nyetel. Bahkan saya sebenarnya di awal musim mengatakan bahwa sebenarnya Persib juga mengalami persoalan yang sama. Bagaimana Persib membuang begitu banyak pemain, kemudian mendatangkan pemain-pemain yang baru, yang bahkan sama sekali belum bermain di Indonesia. Tapi ternyata Persib bisa menyatukan, Hodak bisa menyatukan kekuatan-kekuatan itu, sehingga sekarang ya berada di jalur yang benar untuk hat-trick juara. Halo Bobotoh Liga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Rina Sukmawati yang akan membahas preview pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 antara PSM Makassar versus Persib Bandung yang akan diselenggarakan di Stadion B.J. Habibie pada hari Minggu nanti 17 Mei 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau udah ngoper, tentunya saya nggak sendirian karena di studio sudah bergabung bersama saya ada Kang Giri. Halo. Akhirnya sudah sampai di pertandingan kedua terakhir ya, sebelum pertandingan terakhir berikutnya ini memasuki pekan ke-33 dari 34. Persaingannya masih sengit, masih seru. Kalau musim lalu sekitar pekan kedua ya, kedua terakhir, pekan ke-33 apa ke-37? Udah juara. Udah ya, kedua apa 33 itu udah juara, udah tiap minggu tinggal konvoy aja gitu. Kalau sekarang mau konvoy agak ragu-ragu karena belum tentu juga. Kalaupun menang kita juga harus melihat apakah Borneo nanti akan menang atau enggak. Tapi sebelum ke sana kita bahas dulu nih pertandingan sebelumnya. Persib Bandung berhasil memenangkan laga pekan ke-32, laga krusial lainnya, salah satu yang diperhitungkan juga karena kita tahu lawannya adalah Persija Jakarta yang tidak mudah ya. Dan sepanjang pertandingan kemarin jika terlihat secara statistik Persija Jakarta mendominasi ya sebenarnya secara penguasaan bola, peluang, dan juga rebut-rebutan bola itu semuanya dalam tanda kutip Persija menang. Tapi yang keluar sebagai pemenang aslinya ya Persib Bandung, tetap hanya dengan 2 peluang yang langsung jadi gol ya. Dan itu bagaimana Kang Giri melihat pertandingan terakhir melawan Persija Jakarta? Yang pertama ingin saya katakan, ternyata prediksi saya benar. Benar ya, 2-1 ya. Setelah sekian lama salah, akhirnya benar juga. Lagi. Dan itu tentu saja menjadi senyum untuk Bobotoh, kemenangan 2-1, kemenangan yang sangat penting. Karena laga itu berada walaupun di Segiri, tetap Persib adalah tim tamu. Dan dengan kemenangan itu ya, jalur juara masih tetap terjaga. Walaupun secara permainan Persib memang tertekan, tapi yaitu 3 poin adalah hal yang paling penting. Persib tertinggal dulu, kemudian Adam Alis menjadi hero di sana. Sebelumnya ketika melawan Borneo FC juga Adam Alis kalau nggak salah yang mencetak gol untuk skor 1-1 ya. Terus kemarin 2 gol dicetak. Tim dari Jakarta dicetak pemain yang dari Jakarta juga, mantan pemain Persija juga, dan itu menjadi hal yang untuk kedepannya sangat penting untuk Persib, apalagi 2 pekan terakhir ini juga akan menjadi penentuan. Dan kemarin kemenangan Persib atas Persija juga mendegradasi persaingan Persija ya. Persija sudah tidak ada kans untuk juara lagi, jadi sekarang yang menjadi kuda pacu adalah Persib dengan Borneo FC. Dan kemarin secara permainan mungkin di babak kedua
Persib memang agak-agak tertekan terus lah. Bahkan sepanjang pertandingan lah bisa dikatakan seperti itu karena ball possession itu 35-65. Secara peluang juga banyak Persija. Karena Persija itu adalah laga gengsi, Persib ingin menang, mereka juga nggak mau kalah. Jadi pertarungan sangat sengit dan Persib menjadi pemenang. Dan ya setelah pertandingan kemarin, Persib akan menghadapi lawan yang tidak mudah lagi, PSM. Tapi kemenangan kemarin menjadi pemicu motivasi untuk pertandingan selanjutnya. Oke, ini selanjutnya adalah melawan PSM ini pelatih Persib Bandung Boyan Hodak akan absen dan kami juga ingin mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ibunda Boyan Hodak ya di Ya, Kroasia. Jadi ini akan menjadi pekan yang berat juga mungkin nih bagi pelatih gitu. Selain harus absen juga kehilangan ibunda tercinta. Tapi di sisi lain nanti akan ada Igor Tolik ya yang ya, akan mendampingi dan biasanya gitu kalau misalnya lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Igor Tolik nih punya kecenderungan lebih senang bermain terbuka dan menyerang ya. Nah, apakah ya. hal tersebut juga akan terjadi gitu saat melawan PSM Makassar di kandang PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie yang kita tahu bahwa Persib Bandung punya catatan yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat saat bertandang ke sana. Ya, sebenarnya patron permainan itu tetap terjaga walaupun Hoda tidak ada. Sebelumnya sudah ada 2 pertandingan kan Hoda tidak ada di pinggir lapangan karena akumulasi kartu ketika melawan Malut United kalah 2-0 ketika tandang, terus kemudian di kandang melawan Madura United menang 5-0, memang sangat terbuka dan saat itu tidak tidak ya besar sekali keunggulan yang tidak terprediksi sebelumnya karena Hoda tidak ada di pinggir lapangan. Terus sekarang yang ketiga kali Hoda mengatakan bahwa ya tidak ada masalah. Nanti Igor Tolik yang akan menghandle di pinggir lapangan. Saya pikir patron permainan Persib akan tetap sama walaupun Hoda tidak ada di pinggir lapangan. Akan seperti biasa, tidak kemudian karena Hoda tidak ada, permainan akan kemudian lebih terbuka atau seperti apa, tidak. Karena Persib memiliki ciri khas sendiri yang sudah dibentuk oleh Hodak dari pertandingan-pertandingan sebelumnya dan ini akan menjadi pertandingan penting lainnya karena Persib bisa saja juara jika menang atas PSM Makassar, tapi ada syaratnya. Borneo FC kalah ya. Sih kalah, Atau imbang atau mungkin. enggak Masih kalah, kalah ya. kalah. Soalnya ada poin gap, ada poin 3 poin. Jadi ketika nanti di pekan terakhir seandainya Persib kalah, Borneo FC menang, poin akan tetap sama tapi head to head kan Tetap menang Persib. tetap menang Persib sehingga bisa dikatakan nanti kalau menang lawan PSM dan Borneo FC kalah di kandang Persijap maka Bobotoh boleh berpesta. Oke. Karena itu udah pasti. Kalau sekarang ya mungkin masih 70%. Nanti kalaupun Persib menang, Borneo FC menang, mungkin levelnya udah naik bisa 80 atau 90%. Tapi ya tetap menunggu di pekan terakhir karena apapun bisa terjadi. Walaupun lawannya adalah Persija, seperti kita ketahui bahwa di pekan sebelumnya di putaran pertama kan Persib juga kalah di kandang Persija Jepara. Dan Persijap ini 2 pertandingan terakhirnya ada menghadapi para calon juara ini ya pekan ini. Ada yang mengatakan bahwa Persija menjadi penentu siapa yang akan juara, apakah Persib atau Borneo FC. Ya. Karena pekan ini menghadapi Borneo, pekan depannya menghadapi Persib Bandung. Nah ini selain Boyan Hodak juga ada 2 pemain lain yang absen karena akumulasi kartu yaitu Barba dan juga Lucho ya, Luciano Guechocia. Tapi kalau di tengah rasa-rasanya pilihannya lebih banyak. Tapi kalau di belakang ini yang fit, yang udah punya rekor jam terbangnya mengisi posisi back tengah ini ya siapa lagi kalau bukan Julio Cesar ya. Dan tapi duet Jumat ini kan kita sebutnya Julio Cesar dan Patricio Matricardi akan kembali, tapi apakah Kang Giri melihat ada gebrakan lain gitu loh untuk bagaimana nanti Coach Boyan Hodak dan juga Igor Tolik memasang strategi di lini pertahanan? Saya pikir tidak ada masalah di lini pertahanan dan juga tidak ada gebrakan seperti apapun, nggak ada. Kayaknya memang ya pengganti Barba ya Julio Cesar nanti. Tapi yang saya sanksikan adalah apakah langsung nyetel atau tidak. Karena selama ini kan yang sering dipasang adalah Matricardi dengan Barba. Walaupun di awal musim yang lebih banyak bermain adalah
Matricardi dengan Julio Cesar karena Barba waktu itu kan datang telat, kemudian butuh adaptasi. Tapi saya pikir dalam sesi latihan menjelang pertandingan melawan PSM, tim atau tim pelatih juga udah mengasah lah keduanya, masih ada waktu dan mereka juga selama ini udah bersama-sama dan saya pikir tidak ada masalah. Sementara untuk lini belakang dengan lini tengah kehilangan Lucho tidak ada masalah juga. Lebih tidak ada masalah lah karena selama ini Lucho juga bukan Beberapa selalu menjadi kali ya. pilihan utama kan, walaupun ketika melawan Persija dia masuk starting kan. Tapi di sana ada Klok yang mungkin bisa bermain lagi. Kemarin lawan Persija Klok tidak bermain karena ada cedera ketika melawan Bayangkara. Terus di sana juga ada Tom Hai, ada banyak pilihan lah. Putros juga bisa ditaruh di sana. Jadi Nggak ada masalah. tidak ada masalah di dua pos yang ditinggal pemain. Tapi saya pikir ya itu lini pertahanan ini dengan ketiadaan Barba, leadernya kan cukup bagus kan. Kalau Barba dia juga ketika melawan Persija menjadi kapten, beberapa kali juga menjadi kapten, dan ini yang perlu diwaspadai. Apakah Matricardi dengan Julio Cesar langsung klop dalam pertandingan melawan PSM nanti? Karena udah cukup lama juga ya mereka nggak dipasangkan langsung gitu sejak awal. Nah ini ngomong-ngomong soal catatan Persib Bandung tadi ke Stadion B.J. Habibie, kita tahu bahwa setidaknya dalam 3 musim terakhir ya Persib Bandung ini kesulitan menang di musim 2022-2023 pernah kalah 5-1, lalu juga musim berikutnya pernah kalah 4-2, 2-4 dan juga terakhir itu imbang ya 0-0. Jadi memang belum pernah meraih lagi kemenangan terakhir sebelum kekalahan yang 5-1 itu pernah menang 2-0 ya sebenarnya di sana. Jadi tahun 2022. Ya kan. Jadi cukup sulit juga bagi Persib Bandung untuk merebut poin di sana. Nah, dengan kondisi PSM yang sekarang berbeda kan tentunya tidak lagi di bawah asuhan Bernardo Tavares, terus juga saat musim ini cukup tampil inkonsisten ya PSM Makassar saat ini berada di posisi ke 14 dengan 34 poin, bahkan sebelum-sebelumnya nyaris ke jurang degradasi gitu. Jadi berbeda lah gitu saat musim-musim sebelumnya. Tapi ya, nah apakah Kang Giri melihat bahwa ini menjadi peluang besar gitu Persib Bandung untuk mencuri poin setelah beberapa musim kesulitan gitu di sana? Ya, Persib datang dengan waktu yang tepat menurut saya. Waktu yang tepat untuk datang ke kandang PSM karena dalam posisi sekarang mereka sudah aman sih sebenarnya. Posisi sudah tidak ada kemungkinan ke degradasi. Walaupun poin mereka sebenarnya masih bisa disamai oleh Persis Solo. Persis Solo itu 28 poin. Bisa kalau PSM selalu kalah bisa menyamai poin PSM. Tapi secara head to head PSM lebih menang atas Persis Solo. Jadi tidak ada masalah, mereka sudah aman. Musim depan masih di Super League. Dan ini ya walaupun mereka akan menjalani laga terakhir di kandang pada musim ini karena pekan terakhir nanti akan tandang ke kandang Madura United. Tapi secara umum Persib memang susah ketika bermain di kandang mereka, tapi yaitu pernah menang 2-0 tahun 2022. Itu bisa menjadi modal, walaupun dalam 2 musim terakhir juga kalahannya sangat besar ya. 1-5 terus kemudian 2-4. Tapi lagi-lagi Persib berada di waktu yang tepat saat ini. Kekuatan PSM tidak begitu bagus, mereka berada di papan bawah dan dalam laga kandang catatan mereka juga jelek. Dalam 16 pertandingan mereka cuma menang 4 kali, imbang 6 kali dan kalah 6 kali. Ini membuktikan bahwa mereka ya secara kekuatan memang bagus, tapi secara tim mereka tidak bagus-bagus amat, sehingga bisa dibuktikan dengan bahkan terakhir mereka kalah 3-0 di kandang Arema, walaupun sebelumnya di kandang mereka sendiri menang 2-1 atas Bayangkara FC, dan itu bisa menjadi ya batu sandungan untuk Persib. Tapi secara umum saya melihat bahwa Persib masih tetap unggul atas PSM. Oke, nah ini walaupun tadi disebutkan PSM Makassar terakhir mengalami kekalahan ya dari Arema FC, tapi tentunya kita tidak bisa, Persib Bandung tidak boleh lengah begitu saja ya melihat bagaimana, karena ya seperti kata tadi mungkin seperti tim lain bertandang ke GBLA ada angker-angkernya tersendiri. Siapa tahu saat Persib Bandung ke sana juga ada angker-angkernya tersendiri. Kita nggak tahu hal-hal lain di luar pertandingan. Nah, tapi secara teknis, secara taktik itu apa sih yang perlu diwaspadai
dari tim PSM Makassar saat ini? Saya melihat bahwa terakhir ketika menang melawan Bayangkara FC, mereka mempunyai set piece yang bagus, gol dari set piece, terus kemudian satu lagi dari serangan balik golnya. Sebenarnya hal yang sama, Persib juga melakukan hal seperti itu. Ketika melawan Persija Jakarta, gol kedua juga melalui serangan balik. Dan itu menjadi gol dari Tom Hai, kemudian Adam Alis. Dan secara umum, seperti saya katakan sebelumnya bahwa kekuatan PSM itu bagus. Pemain-pemain mereka bagus, tapi nggak tahu secara taktikal mereka akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Mereka inkonsistensi, mereka susah menang, bahkan dalam 5 pertandingan terakhir itu mereka kalah 3 kali dan menang 2 kali. Ini membuktikan bahwa secara kekuatan bagus, tapi secara permainan tim mereka punya pemain-pemain muda, pemain-pemain bagus, asing juga bagus, tapi secara tim mereka belum nyetel. Bahkan saya sebenarnya di awal musim mengatakan bahwa sebenarnya Persib juga mengalami persoalan yang sama. Bagaimana Persib membuang begitu banyak pemain, kemudian mendatangkan pemain-pemain yang baru, yang bahkan sama sekali belum bermain di Indonesia. Tapi ternyata Persib bisa menyatukan, Hodak bisa menyatukan kekuatan-kekuatan itu, sehingga sekarang ya berada di jalur yang benar untuk hat-trick juara. Mungkin karena kekosongan kursi pelatih juga ya, PSM sedikit kelimpungan musim karena mereka juga, Tavares pergi, kita tahu ada masalah finansial dan lain-lain di sana. Sekarang juga tim dipegang oleh pelatih caretaker kan, Ahmad Amiruddin. Iya, dan tapi ya perlu diapresiasi juga bagaimana PSM pada akhirnya selamat lah dari zona degradasi di tengah situasi yang mungkin kurang baik secara internal ya, tapi pada akhirnya bisa bertahan di Super League musim depan. Kita lihat seperti apa PSM di musim depan, apakah akan menjadi lawan berat lagi gitu, karena setiap pertemuan kedua tim ini juga salah satu big match ya, bisa dikatakan seperti itu karena biasanya kedua tim nggak malu-malu gitu untuk bermain saling menyerang dan lain sebagainya saat berhadapan. Nah ini nih, kita udah masuk ke fase akhir kompetisi. Borneo FC pekan ini melawan Persija, Persib Bandung akan melawan PSM Makassar dengan dua-duanya berbekal poin sama 75. Seperti kita katakan di awal, belum ada yang bisa dirayakan karena dan kalau baca juga I-League mengatakan bahwa trofi disiapkan 2 ya. Saya ada yang satu disiapin, kalau misalnya ternyata sampai pekan ini belum ada keluar juaranya, berarti ya I-League akan bikin hajatnya 2, jadi satu di GBL, dan kebetulan Borneo FC juga bermain kandang ya nanti di Samarinda. Dan ternyata situasi seperti ini pernah terjadi ya sebelumnya di tahun 2018, saat itu Persija Jakarta ya yang juara. Dan melihat persaingan saat ini, Kang Giri saat awal musim ini itu sempat memprediksi gak sih bahwa Persib Bandung akan bersaing begitu ketat gitu bersama Borneo FC, atau Kang Giri sebenarnya punya prediksi kayaknya sebenarnya bakal lawannya Malut United atau misalnya Persija Jakarta yang melihat bagaimana mereka bertransformasi cukup baik gitu, cukup progresif pada musim ini? Atau Kang Giri karena Borneo FC konsisten banget nih saat awal musim sampai 11 kali susah banget dikalahkan, itu kayak ini emang bakal jadi ketat banget sampai akhir gitu, seperti apa? Ya sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa tidak memprediksi Persib akan di jalur seperti ini. Iya, seperti saya katakan sebelumnya bahwa Persib itu membuang 8 pemain asing, semuanya pemain asing yang mengantarkan Persib back to back juara dibuang semua. Kemudian mendatangkan wajah-wajah baru, termasuk pemain lokalnya juga. Awal-awal kan secara adaptasi Persib agak kesusahan, sehingga kemudian setelah pekan pertama menang atas Semen Padang, kemudian mengalami kekalahan ketika tandang pertama di kandang Persijap. Terus kemudian pekan ketiga bermain imbang 1-1 ketika bermain melawan PSIM. Di saat itu, Bobotoh mungkin menganggap bahwa Persib memang perlu waktu lagi untuk menjadi juara. Tapi ternyata Persib bisa perlahan-lahan bisa naik ke puncak klasemen. Bahkan momen ada di pekan ke-15 kalau tidak salah ketika mengalahkan Bayangkara FC di kandang, bisa naik ke posisi pertama, walaupun di pekan 16 turun lagi karena bermain imbang di kandang Persik Kediri. Dan momen terbaik adalah ketika mengalahkan Persija Jakarta di pekan ke-17, gol 1-0 Beckham Putra, itu yang mengantarkan Persib
ke puncak klasemen sehingga sekarang di puncak klasemen dan sebentar lagi ya mudah-mudahan menjadi juara. Sebelumnya saya tidak memprediksi itu Persib akan seperti ini karena waktu itu persaingan saya pikir menjadi milik Borneo FC dengan Persija Jakarta. Dua tim ini yang secara bergantian berada di puncak klasemen. Malut juga oke, tapi kemudian belakangan kehabisan bensin. Sekarang udah di 5 ke bawah kalau tidak salah. Tapi konsisten Persib ini yang perlu diapresiasi. Bagaimana Hoda bisa menyatukan kekuatan-kekuatan baru yang sebelumnya disangsikan walaupun ada target ingin melangkah jauh di level Asia. Tapi secara keseluruhan memang Hoda bisa memadukan kekuatan pemain lama dengan kekuatan pemain baru sehingga ya mudah-mudahan Boboto akan pesta nanti. Oke. Kalau sebelumnya itu memprediksi Persib Bandung dengan skuad baru ini finishnya maksimal biasanya 4 besar ya. 4 besar saya pikir, tapi ternyata ya itu di luar prediksi. Karena awal-awal musim juga lebih sering di posisi ke-5, ke-4 sampai akhirnya pelan-pelan naik gitu ya ke atas saat tim-tim lain juga mulai longsor sebenarnya kan. Oke, kalau gitu kita lihat nanti, tapi sebelum kita tutup tentunya pengen tahu juga prediksi susunan pemain dan juga tebak skor versi Kang Giri. Ya, tentu ada perubahan memang dibandingkan melawan Persija Jakarta. Khususnya ada 2 pemain yang absen, Barba dengan Luciano. Tapi secara umum tidak ada perubahan. Di posisi kiper, Teja masih mencoba untuk mencatat 18 clean sheet dan akan menjadi rekor baru. Terus 4 di belakang. Ya mungkin ada perubahan. Kemarin Eliano kalau tidak salah melawan Persija tidak starting dan nanti mudah-mudahan kemungkinan besar akan jadi starting di tengah. Back tengah ada Matrikardi dengan Julio Cesar. Di kanan masih Kakang untuk slot main U23. Di tengah ganti Luciano, mungkin nanti Klopp akan menjadi pilihan utama berduet dengan Tom Hai. Terus 3 di depannya masih ada Baros. Baros saya pikir masih akan ditempatkan di sana di sayap kanan, di depan, di tengah, di posisi 10 ada Adam Alis karena setelah 2 gol kepercayaan diri dia akan sangat tinggi dan dia akan tetap menjadi pilihan utama. Di kiri, sayap kiri nanti ada Berguinho. Nah, yang di depan ini saya pikir Ramon akan menjadi pilihan utama. Sebelumnya ketika melawan Persija Si Jung yang main kan. Dan kita juga belum tahu ya kenapa Ramon saat itu absen, cedera ya apa tidak? Kurang tahu juga. Belum ada konfirmasi dari tim kayaknya. Jadi ya kalau harusnya kalau misalnya memang cedera mudah-mudahan udah pulih dan bisa ikut ya. Jadi pilihan strikernya lebih banyak. Tapi kita tidak tahu sampai sekarang 22 pemain yang dibawa ke Makassar itu siap saja tidak ada kan. Kalau sekarang rahasia ya. Kalau musim lalu masih dibeber didaftarin. Kalau sekarang rahasia, tapi bisa curi-curi. Biasanya dari medsosnya ya di siapa aja. Oke, tebak skor. Nah, Persib lagi-lagi membutuhkan kemenangan untuk juara, untuk memastikan juara. Ya butuh lebih cepat lah, walaupun nasib tidak bisa ditentukan sendiri kan. Persib menang, ya ada potensi juara. Ya mudah-mudahan Borneo FC kalah di kandang Persija Jakarta. Persija Jepara dong. Persija Jakarta gimana? Ya, kemenangan akan tetap menjadi Persib sih. Tipis aja, 1-0 aja. 1-0 aja ya, karena sulit juga lawannya. Iya. Jadi oke, 1-0 kita lihat apakah akan benar seperti melawan Persija kemarin 2-1. Tapi mudah-mudahan ya penting juara sih. Iya penting juara ya. Dan mungkin Boboto juga nanti ingin menyaksikan pertandingan nggak cuma Persib ya. Kalau misalnya ternyata tim sebelah alias Borneo FC mainnya agak lebih lama, jadi ditungguin dulu lah ya. Kita lihat apakah Bandung akan berpesta di long weekend ini. Kita lihat sama-sama. Dan yang pasti sekali lagi Boboto dan Tribuners, pertandingan antara PSM Makassar versus Persib Bandung akan diselenggarakan di Stadion B.J. Habibie pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung cek aja di tribunjaba.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Rena Sukmawati, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my
my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we